Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joandita dalam program Sapa Dokter. Tahun baru ini, perdana di tahun 2025 ini, kami kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Tapi sebelumnya saya mau ucapin selamat tahun baru dulu ya. Semoga berkah melimpah di sepanjang tahun 2025 ini untuk teman-teman yang ada di rumah semuanya. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial, tentunya dari Rumah Sakit Sin-Carolo Sumarekon Serpong. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Nah, temanya nggak biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar masalah ketombe atau penyakit lain gitu ya. Kalau kadang-kadang kita tuh suka ngeluh kayak rambutnya tuh kayak gatel, tapi berasanya tuh kayak semua kiranya itu ketombe. Padahal kalau ternyata ditilik lebih lanjut itu bukan ketombe. Kita cari tahu lebih dalam lagi bersama dengan tamu spesial saya hari ini. Saya menyapa dulu. Halo Dokter Sylvia Tan. Apa kabar Dok? Baik. Selamat tahun baru ya Dok ya. Iya, sama-sama. Baik, Dokter Sylvia Tan ini adalah dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika. Baik, dokter. Tadi yang di awal saya sudah cerita gitu ya bahwa kadang-kadang kalau kita suka kayak ngerasa punya ketombe atau ketombean gitu ya. Tapi sebenarnya suka nggak bisa ngebedain kan ya Dok. Ini ketombe atau ada masalah khusus dari kulit kepala gitu ya Dok. Kadang-kadang kan kok lama dan di tempatnya itu aja. Sebenarnya yang bedain tuh apa sih Dok? Kalau misalnya itu adalah beneran ketombe, cirinya tuh apa? Ciri khasnya. Dan kalau ternyata ini bukan ketombe, apakah berbahaya dan ciri khasnya apa? Silakan Dokter. Ya, oke. Jadi kalau ketombe itu jadi memang suka salah diagnosis nih antara psoriasis dengan ketombe. Gitu. Nah, kalau misalnya psoriasis itu adalah suatu penyakit autoimun. Sementara autoimun malah Dok ya? Iya, autoimun. Sementara kalau ketombe itu infeksi jamur. Oh, baik. Jadi penyebabnya berbeda beda ya Dok ya. Baik. Tetapi walaupun gejalanya hampir mirip ya? Iya, gejalanya hampir mirip. Jadi sama-sama baik psoriasis ataupun ketombe itu ada sisik di kepalanya. Gitu, bersisik. Baik. Cuman yang untuk membedakannya, kalau psoriasis itu sisiknya itu kalau kita lihat itu kesannya kering sisiknya. Tapi kalau ketombe sisiknya itu kesannya itu kayak greasy, berminyak gitu. Gitu. Tapi sama-sama tipis gitu nggak sih Dok? Nah, karena kan kita kan suka kayak itu kan tipis ya kayak kulit kepala yang lupas gitu ya Dok. Kalau ketombe kita sih bilangnya ketombe, ternyata bisa terjadi itu adalah psoriasis. Betul, gitu ya Dok ya. Sama-sama tipis gitu nggak sih ya, untuk jadi ketebalan gitu ya? Kalau ketombe itu sisiknya itu lebih kecil-kecil. Oh baik, lebih halus ya Dok. Lebih halus. Tapi kalau psoriasis itu sisiknya lebih lebar-lebar. Kadang tuh pasien tuh bilang itu kalau dikelupasin itu seperti kayak kertas gitu, lebar-lebar seperti itu. Itu salah satu yang untuk membedakannya. Kemudian itu ciri utama ya Dok ya berarti ya. Baik. Kemudian kalau psoriasis itu biasanya itu sisiknya itu warnanya tuh putih kayak putih putih keperakan lah gitu. Tapi kalau ketombe itu kayak putih kekuningan gitu karena dia berminyak. Karena lemak tadi itu ya Dok. Karena minyak itu ciri gitu. utamanya. Jadi tadi yang membedakan adalah kalau boleh saya menarik kesimpulan sedikit, kalau psoriasis itu mungkin lebih lebar-lebar dan lebih tipis. Kalau ketombe kecil-kecil dan lebih halus gitu ya, dan dari warnanya pun kalau psoriasis itu putih keperakan, sedangkan ketombe itu lebih agak kekuningan gitu ya Dok ya. Nah, penyebabnya apakah sama-sama kan kalau ketombe mungkin salah sampo atau salah pembersih rambut lah. Kayak gitu nggak sih Dok kalau psoriasis itu? Bukan, jadi beda juga? Beda. Kalau psoriasis itu autoimun, jadi dia genetik. Memang ada gen pembawa psoriasis gitu. Baik. Nah, selain memang dari diri sendiri ada gen pembawanya, itu bisa dicetuskan dari lingkungan juga. Misalnya kalau ada trauma pada kulit misalnya, atau ada infeksi, atau ada obat-obatan tertentu yang juga bisa memicu psoriasis, atau ada juga ya faktor stres juga bisa memicu psoriasis. Dok, saya menggarisbawahi tadi psoriasis itu adalah genetik ya Dok. Betul. Ya. Berarti kira-kira menurut dokter di usia berapa sih kemungkinan seseorang itu kena psoriasis dan bukan ketombe? Oke. Gitu Dok. Jadi gini,
biasanya psoriasis itu muncul pada usia 15 sampai 30 tahun. Tetapi bukan baik. berarti setiap orang yang memasuki usia 15 sampai 30 tahun itu akan terkena psoriasis. Karena kan kalau dia tidak punya gen pembawanya ya dia tidak akan terkena psoriasis gitu. Kalau yang berhubungan dengan genetika tadi dok, berarti kan antara 15 mungkin sampai 30 munculnya awalnya gitu ya. Nah di antara range usia itu, itu kan juga tergantung dari pemicu lingkungan dia, tadi dokter juga sudah sebutkan. Nah jadi kira-kira kalau misalnya ada nggak sih dok di luar usia itu yang akhirnya menyebabkan seorang juga terinfeksi atau terdeteksi psoriasis itu gitu loh dok? Bisa. Itu kan jika apa? Hanya berdasarkan penelitian ya, maksudnya seringnya itu timbul pada usia 15 sampai 30 tahun. Tetapi di luar usia tersebut itu terkena psoriasis ya juga bisa gitu. Pokoknya psoriasis itu hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki gen pembawa psoriasis gitu. Oke, baik dokter. Ciri utamanya tadi itu kan adalah sama ya dok, keperakan sama-sama kayak kulitnya mengelupas. Ciri lainnya lagi ada nggak sih dok? Kayak misalnya mungkin gatal atau apa gitu dok? Gimana dok? Ya, jadi psoriasis itu selain adanya sisik seperti tadi, itu bisa disertai dengan bercak merah. Dan di kulit kepalanya? Di kulit kepala. Tetapi psoriasis itu tidak hanya di kulit kepala saja sebetulnya. Oh, jadi psoriasis bisa itu bisa timbul di kulit-kulit bagian tubuh lainnya. Jadi bisa di punggung bagian bawah, bisa di siku, bisa di lutut, bisa di tungkai gitu. Oh gitu. Kemudian gini dok, kalau ciri utamanya untuk di luar kulit kepala, apakah sama? Juga tipis dan keperakan gitu juga? Sebenarnya sisiknya itu bukan tipis ya, tapi dia agak lebih tebal, cuman dia lebar gitu. Kalau bukan di kulit kepala ya dok? Di kulit kepala juga seperti itu. Kalau ketombe itu dia kecil-kecil gitu, tapi kalau si psoriasis itu dia lebar-lebar, tapi sebetulnya sisiknya itu tebal. Kalau kita lihat itu sisiknya itu tebal gitu. Sama, baik di kulit kepala maupun di kulit bagian tubuh lainnya itu sama, mirip. Oh baik, oke. Ini makin menarik nih dok ya. Karena kan sebanyak orang bilang bahwa itu ketombe biasa kok, mungkin kamu salah sampo atau sebagainya gitu kan. Ternyata bukan, ternyata adalah mungkin pemicunya atau autoimun tadi dan namanya psoriasis tadi gitu ya dok. Nah mungkin nggak sih dok terjadi pada balita? Karena itu kan tadi gen ya pembawaan gitu, mungkin nggak sih dok? Ya ada. Jadi ada balita itu usia di bawah 5 tahun ya, itu terkena psoriasis ada, tetapi kasusnya itu lebih jarang. Oke. Gitu. Tetapi ada, bisa. Baik. Kalau misalnya kita sudah paham nih tentang gejala psoriasis tadi gitu ya dok ya, kemungkinan besar apakah ada hal-hal yang bisa menghambat terjadinya psoriasis itu lebih parah lagi? Gitu dok. Supaya tidak sampai terjadi lebih parah ya. Misalnya mungkin cuma di kulit kepala aja tapi nggak menyebar ke bagian-bagian tubuh lain gitu. Mungkin bisa nggak sih dok? Gitu? Bisa. Jadi gini, kalau misalkan ada bercak merah ya psoriasis seperti itu kan biasanya suka terasa gatal tuh. Yang paling penting itu tidak boleh digaruk sebetulnya. Karena kalau digaruk atau kadang kan pasien tuh suka gemes kan, sisiknya tuh lumayan tebal-tebal tuh. Jadi pendikul suka suka dikelupasin gitu. Nah itu nggak boleh karena garukan atau kalau kita kelupasin sisiknya itu kan menyebabkan trauma pada kulit. Nah, trauma pada kulit kan salah satu faktor pencetus psoriasis. Jadi itu yang menyebabkan psoriasisnya bertambah lebar. Lalu kemudian yang kedua itu gaya hidup yang ini ya, merokok dan minum alkohol. Jadi merokok dan minum alkohol itu juga bisa menyebabkan psoriasisnya itu bertambah luas atau jadi kalau misalkan pasien psoriasis itu dia merokok, dia minum alkohol, kita berikan terapi, itu responsnya itu lebih lambat dibandingkan dengan pasien psoriasis yang tidak merokok dan tidak minum alkohol. Jadi gaya hidup sehatlah yang menentukan bahwa nanti psoriasisnya itu tidak berkembang lebih banyak lagi gitu ya dok. Baik, dokter gini, kalau misalnya nih ada pasien yang datang dengan gejala tersebut gitu ya. Nah, terus kemudian penanganannya itu apa sih dok? Misalnya apakah harus diterapi atau mungkin gimana kalau menurut dokter? Jadi kalau misalkan sudah tegak diagnosisnya psoriasis, tentu harus mendapatkan penanganan si terapi. Nah, untuk terapinya itu ada beberapa pilihan. Ada obat oles aja, kemudian ada obat minum kalau misalkan sudah cukup luas, atau ada juga obat yang terbaru untuk psoriasis itu injeksi, jadi berupa suntikan.
Oh, disuntikinnya di tempat Bisa, di mana dia berada psoriasisnya oh gitu? enggak gitu. Suntikinnya seperti kayak vaksin gitu. Jadi bisa di baik. lengan, bisa juga di perut kayak orang suntik obat untuk diabetes tuh. Iya itu. Oke, insulin ya dok Iya, ya. insulin. Oke. Baik dok, kemudian gini dok, untuk saran dari dokter, kira-kira makanan ataupun minuman apa sih yang tidak boleh dikonsumsi oleh seseorang yang menderita psoriasis supaya nggak semakin banyak kan gitu ya dok? Iya, jadi Ada sarannya, dok, ya? makanan yang sebaiknya dikurangi itu adalah makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi psoriasis itu kan dia terjadi peradangan. Nah, peradangannya itu tidak hanya di kulit saja, tapi peradangannya itu seluruh tubuh. Jadi makanya disarankan untuk mengurangi makanan yang banyak konsumsi, yang ada banyak mengandung lemaknya, karena lemak tersebut itu bisa mencetuskan keluarnya sel-sel radang. Jadi artinya psoriasisnya itu sudah ada peradangan, terus konsumsi makanan yang banyak mengandung lemak itu menambah banyaknya peradangan tersebut gitu. Jadi memperparah psoriasisnya. Jadi disarankan yang harus dikurangi, bukannya tidak boleh sama sekali, tetapi dikurangi makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi better sih makanan yang lebih sehat aja gitu ya dok ya. Kalaupun daging ya udah daging yang bersih, jangan yang berlemak banget gitu ya dok. Betul. Ya. Baik dok, saya pengen tahu nih dari pengalaman dokter ya sebagai dokter spesialis di VE tadi, pernah nggak sih dok punya pengalaman orang datang dengan psoriasisnya tuh sudah parah? Dan kayak apa sih dok? Mungkin kan bisa jadi kayak kita kebayang gitu loh. Karena kan kalau selama ini kan saya sih pernah dapat cerita ya bahwa ini kayak ketombe. Tapi pernah kayak ngeliat temen tuh kayak ngelupasin gitu. Tapi ya memang kayak sedikit-sedikit cuma di kulit kepala. Dokter pernah gak sih punya pengalaman yang mungkin buat kita jadi pembelajaran lah. Bahwa ini orang ini tuh pasien itu parahnya seperti apa gitu dok? Iya, jadi pernah dapat kasus psoriasisnya itu hampir seluruh badan. Jadi ya merahnya itu sudah hampir seluruh badan. Itu pernah. Itu usia berapa dok pasien itu? Ada beberapa pasien yang seperti itu ya. Usianya seingat saya kalau nggak salah tuh sekitar 30-an. Ada juga yang usianya sudah sekitar 50-an gitu. Karena ada beberapa pasien seperti itu. Itu jadi kalau misalkan sudah terdiagnosis psoriasis itu harus berobat secara rutin gitu. Memang psoriasis itu sampai sekarang belum bisa disembuhkan, belum ada obat yang bisa menyembuhkan psoriasis karena faktor autoimun tadi ya dok ya. Tetapi psoriasis itu bisa terkontrol. Jadi kalau misalkan pasien rutin berobat itu kulitnya bisa bersih gitu. Tetapi kalau pasien yang menghentikan pengobatannya ya kambuh lagi psoriasisnya gitu ya. Gitu. Jadi sampai yang seluruh kulitnya Bisa, dia itu sampai merah-merah gitu. Iya, seluruh badan ya. Itu mungkin karena jadi kebanyakan tuh kan pasien kan ya cuman merah di kulit aja gitu. Buat pasien itu tidak masalah. Jadi saya tidak terganggu kok, cuman merah di kulit aja. Ternyata setelah dibiarkan mungkin juga ada rasa gatal, digaruk lah. Nah, psoriasisnya semakin melebar, semakin meluas gitu. Jadi kayak penyakit kulit biasa dok ya, misalnya kayak yang kalau digaruk tuh malah makin banyak gitu ya dok ya? Iya. Baik, jika misalnya ada satu pasien yang datang dengan kondisi tersebut ya di rumah sakit Sin Carolus Marekon Serpong, penanganannya seperti apa sih dok setelah mereka konsultasi seperti itu? Dokter tuh akan ngapain aja, kita bisa diceritain nggak sih dok? Bisa, jadi biasanya kalau sudah seluruh badan itu kita udah nggak bisa pakai oles-oles. Jadi biasanya itu kita sarankan untuk minum obat atau ya obat injeksi. Tergantung sih, memang dalam memilih penanganan yang terbaik itu kita sebagai dokter harus berdiskusi dengan pasien gitu. Pertama ya tentu efek samping obatnya kita harus sampaikan, efek samping obat minum itu apa, efek samping obat suntikan itu apa. Lalu kemudian dari masalah biayanya juga, obat minum dan obat suntikan biayanya pilihannya mereka sendiri gitu ya, menentukan ya. Jadi kita sampaikan semuanya. Nah, setelah itu ya pasien yang bagaimana nyamannya yang apa, obat minum atau obat suntikan gitu. Berapa lama sih dok penyembuhan untuk seseorang yang terdiagnosa oleh psoriasis ini? Jadi kembali lagi psoriasis belum bisa disembuhkan, tetapi sampai kulitnya itu bersih, itu tergantung kondisi dari pasien. Jadi kalau misalkan pasien tidak merokok, tidak minum alkohol, berat badan normal, itu tentu respons pengobatannya itu lebih cepat. Jadi itu terkadang
misalnya pasien menggunakan obat injeksi, jadi pengobatan juga berpengaruh. Kalau pasien menggunakan obat injeksi itu mungkin kurang lebih 5 minggu 5 kali injeksi ya, itu sudah terlihat perbaikan kulitnya. Tapi kalau pasiennya menggunakan obat minum, itu biasanya butuh waktu agak lebih lama gitu, karena obat minum itu memang lebih lambat bekerjanya gitu. Kalau pasiennya merokok, minum alkohol, lalu pasiennya berat badannya berlebih, obesitas, nah itu juga lebih lambat respons pengobatannya. Jadi kalau bagus-bagus aja, normal-normal aja, itu kurang lebih 1 bulanan itu sudah ada kelihatan perbaikan. Oh, sudah menjadi lebih baik nih, lebih sehat gitu ya dok ya. Oke dokter, saran dari dokter nih, karena kan kita ngiranya itu kalau misalnya di kulit kepala gitu ya dok. Apakah mungkin kita harus menghentikan sampo tertentu atau mungkin psoriasisnya tadi ya sudah minum obat dan sebagainya, atau ya udah berjalan dengan normal aja untuk sampo dan sebagainya untuk yang membersihkan rambut dan sebagainya gitu dok, ada saran nggak sih? Atau kan misalnya karena kan suka ada dok sekarang nih di pasaran ya, di marketplace sampo khusus ini gitu-gitu nggak sih dok? Jadi kalau memang psoriasisnya itu dominan di kulit kepala, itu ada sampo yang ada kandungan obat tertentu yang khusus untuk psoriasis. Oh, jadi memang harus ganti juga ya dok ya? Supaya tidak makin parah gitu ya dokter ya? Oke, baik. Nah, menarik banget ya dok ya. Karena kan kita kan nggak ngerti ya. Ini dikirain ketombe biasa. Padahal sebenarnya kalau ketombe itu kan kayak pasir tadi yang dokter sudah bilang, yang kecil-kecil. Dan kalau yang gede-gede malah maaf ya, kayak misalnya kayak bisul gitu ya dok ya. Itu ternyata psoriasis gitu ya. Bukan jerawat. Karena orang mungkin jerawat kali di kepala gitu. Baik, dokter, untuk penanganan psoriasis di Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong, dokter ini praktek hari apa aja sih? Boleh di-spill nggak? Ya, kalau di Rumah Sakit Summarecon Serpong Carolus, saya praktek di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, baik, Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, selama 3 hari ini, menurut dokter, sepanjang dokter bertugas di Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong, semakin banyak nggak sih orang-orang yang mungkin terdiagnosa psoriasis ini? Ya, jadi memang semakin kesini itu pasien psoriasis itu semakin banyak ditemukan ya, mungkin. Oh, jadi semakin bertambah gitu ya dok ya? Saya nggak bisa bilang dia bertambah juga ya, tetapi mungkin psoriasis itu kan sekarang sudah banyak digaungkan gitu loh. Jadi sudah banyak kayak seminar-seminar mengenai psoriasis seperti itu. Sehingga pengetahuan itu membantu kita untuk lebih bisa update ilmu mendiagnosis psoriasis. Oke. Jadi saya nggak bilang juga bahwa apakah memang bertambah banyak, tetapi mungkin karena kami ini sudah mendapatkan pelatihan, sudah sering mengikuti seminar-seminar, jadi lebih update ilmunya sehingga lebih bisa mendiagnosis bahwa ini psoriasis. Karena psoriasis itu tidak mudah untuk didiagnosis. Psoriasis itu menyerupai banyak penyakit kulit lainnya. Karena basicnya dari autoimun tadi ya dok ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dalam taraf bagaimana dokter ternyata menyebutkan bahwa fix ini psoriasis dengan gejala apa yang paling utama? Ya, yang tadi itu sih. Jadi kalau ada bercaknya itu menebal. Jadi bercak itu nggak hanya perubahan warna saja, tetapi kalau kita lihat itu ada peninggian, bercaknya itu menebal. Lalu di atas bercak merah menebal tersebut ada sisik yang juga tebal, gitu. Dan biasanya lokasinya itu ya di kulit kepala, lalu di punggung bagian bawah. Jadi lokasi-lokasi yang sering kena tekanan, siku, lutut. Nah itu ya bisa kita suspek bahwa ini psoriasis. Oke, kalau saya memperhatikan tadi yang dokter jelaskan, itu kok kayaknya kalau misalnya menebal gitu, mohon maaf ya dok, ini kan saya pernah ada beberapa lihat temen yang dia eksim, kok mirip-mirip ya dok sama gejala, bener nggak sih? Itu gimana dok, bedainnya gimana? Jadi eksim itu kalau yang sudah kronis itu juga dia bisa menebal sih gitu. Kalau memang sampai sulit kita diagnosis dari kita melihat saja, itu kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi bisa kita lakukan biopsi namanya. Jaringan kulitnya itu kita ambil sedikit lalu ya diperiksakan ke laboratorium. Nah itu untuk membantu kita menegakkan diagnosis pasti. Oh gitu. Baik. Nah tadi kalau misalnya seberapa bahayanya sih dok psoriasis ini? Apakah bisa menimbulkan pasien itu sampai nantinya akan ke penyakit apa yang mungkin maksudnya dia tuh membawa misalnya kayak dari
darah rendah ya misalnya, terus tiba-tiba nanti membuat jantungnya atau kenapa gitu. Ya, ya, jadi memang organ-organ lain gitu maksudnya, Dok? Ya, bisa. Organ-organ lain bisa terdampak karena yang tadi dari saya psoriasis tadi. Dari ya? psoriasis. baik. Karena itu peradangannya itu tuh di seluruh tubuh, di dalam tubuh itu terjadi peradangan. Jadi nggak cuma di kulit yang kita lihat aja betul, gitu ya, Dok ya? Nggak cuma di kulit saja peradangannya. Makanya kadang pasien itu ya itu cuma di kulit aja kok, nggak masalah, nggak terganggu, kayak kelihatan aja gitu ya, Dok ya? Iya, tapi sebetulnya Padahal tidak begitu, sampai ke dalam juga. betul, peradangannya itu di dalam. Jadi kalau misalkan peradangannya itu tidak dihentikan, itu berdampak pada berbagai organ tubuh, bisa terkena di persendian tiba-tiba. jadi kalau misalkan gitu? Ya terasa sakit di persendiannya, kemudian kalau misalkan tidak juga mendapatkan penanganan, itu bisa menimbulkan kecacatan. Jadi kalau di jari tangan nih, jari tangannya begini, bengkok, dan itu permanen, tidak bisa sembuh lagi gitu. Kemudian bisa juga kalau misalkan ke jantung, ya bisa terjadi penyakit jantung koroner. Lalu kemudian bisa menyebabkan darah tinggi, kencing manis, kemana-mana. Bisa menyebabkan gangguan fungsi liver, gangguan fungsi ginjal. Hampir semua organ bisa terdampak. Ke seluruh organ gitu ya. Padahal awalnya kayak cuman kelihatan luka kecil di tangan atau di bagian tubuh yang lain gitu ya, Dok ya. Baik, jadi nggak boleh juga kita mengabaikan psoriasis ini gitu ya, Dok. Betul sekali. Baik teman-teman di rumah dan Sobat PK, kalau misalnya Anda sudah merasakan atau mengalami gejala-gejala psoriasis seperti yang disebutkan oleh Dr. Sylvia tadi, bisa loh segera periksakan untuk supaya apa? Jangan sampai kemana-mana, melebar kemana-mana gitu, Dok. Nah, satu lagi pertanyaan terakhir nih, Dok. Itu menular nggak sih, Dok? Mungkin bukan menular ke tubuh, ke bagian tubuh, tapi menular ke teman atau keluarga atau dan sebagainya gitu nggak sih, Dok? Kan kayaknya agak ngeri juga tuh ngeliatnya gitu. Gimana, Dok? Tapi tidak, psoriasis itu tidak menular. Karena tidak ada kumannya, tidak ada infeksinya, karena itu kan memang dari dalam sendiri gitu kan, autoimun gitu. Jadi psoriasis itu tidak menular. Jadi ya ini penting ya, karena kan kesian ya stigma. Jadi stigma pasien dengan psoriasis itu, apalagi kalau psoriasis yang cukup luas, bahkan sampai nggak boleh berenang gitu, kemerahan seluruh tubuh gitu ya. Iya. Kan kasihan juga kalau dia nggak mau main gitu. Iya, nggak mau berteman atau dia sampai nggak boleh berenang begitu kan, karena takut. Tapi ya tidak, psoriasis tidak menular. Ya karena kan kita kayak misalnya kalau lagi ngobrol gitu ya dengan orang yang serius kan kayak suka garuk-garuk gitu kan. Suka mungkin nular gak sih ke gue? Nggak ngeri gitu. Ternyata enggak ya, Dok ya. Nah cuma memang membahayakan bagi si penderitanya gitu. Jadi harus segera ditangani, dan kemana menanganinya dan mengobatinya tentu saja silakan datang ke Dr. Sylvia Tan di Rumah Sakit Sin Carolo Sumarekon Serpong setiap Senin, Selasa, Rabu. Jam berapa, Dok? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat ya? Senin, Rabu, Jumat di pukul? Jadi kalau Senin, Rabu di jam 9 sampai jam setengah 12. Kalau hari Jumat itu di jam 1 sampai jam 5. Oke, nanti mesti bikin appointment dulu ya biasanya ya, Dok ya. Gitu. Baik, Dokter, terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya. Dan boleh nggak sih, Dok, sebelum ditutup, Dokter kasih pesan lah buat kita semuanya supaya kita benar sadar bahwa ini psoriasis loh, bukan ketombe, bukan sakit kulit biasa. Silakan, Dokter. Ya, jadi kalau misalkan ada keluhan ya, kalau misalkan di kulit kepala ada sisik yang terasa gatal, disertai dengan bercak kemerahan yang semakin melebar, lalu kemudian sudah coba ditangani sendiri, misalnya sudah pakai shampoo anti ketombe, sudah pakai segala macam pengobatan, tapi kok nggak kunjung sembuh-sembuh, nah itu sebaiknya segera konsultasikanlah ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dermatovenerologi dan estetika, supaya bisa mendapatkan diagnosis pastinya dan tentu mendapatkan penanganan yang tepat. Itu. Gitu ya. Dan jangan khawatir juga, ternyata psoriasis ini bisa disembuhkan walaupun tidak sembuh permanen ya, Dok ya tadi ya, Dokter, tapi bisa dicegah untuk melebar lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Sobat WK dan juga teman-teman semuanya sudah menyimak kami berdua di sini, dan saksikan terus program Sapa Dokter yang akan datang lagi minggu depan dengan dokter-dokter dan juga spesialis-spesialis lain yang akan datang ke ruangan ini, dan kita akan ngobrol banyak tentang mengupas tentang masalah kesehatan. Saya dengan Joanita, terima kasih dan sampai jumpa.